Geger, spirit doll para selebriti dari Ivan Gunawan, Sarwenda, dan Celine Evangelista, di mana Celine sudah memiliki 4 spirit dolls. Mengoleksi spirit doll, para selebriti memperlakukan mereka seperti anak mereka sendiri. Apa yang membuat Celine terpikat untuk memiliki spirit doll dengan nama Michelle, Selena, Princess, dan Joseph ini? Mengoleksi spirit doll dan menyayangi boneka tersebut dengan kasih sayang seperti mereka menyayangi anak-anak mereka sendiri. Benarkah ada unsur mistis di balik boneka tersebut? Tren baby doll menjadi polemik baru di kalangan para selebriti yang sudah dianggap sebagai anak sendiri. Seperti apa pandangan psikolog terkait heboh spirit doll di kalangan selebriti? Lalu, seperti apa pula praktisi agama melihat fenomena spirit doll di kalangan selebriti? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh, tren para selebriti mengadopsi spirit doll, boneka yang memiliki roh seperti Celine Evangelista, Ivan Gunawan, Sarwenda, dan masih banyak lagi. Masing-masing memiliki alasannya tersendiri. Ivan Gunawan yang mengaku spirit dolls-nya merupakan kado dari sahabatnya Ruben Onsu dan menjadi teman tidur, membawa perubahan drastis pada Igun yang sebelumnya susah tidur, namun kini bisa tidur dengan tenang dan nyenyak. Lalu seperti apa alasan Celine Evangelista mengoleksi 4 spirit dolls yang kini diberi nama masing-masing Michelle, Selena, Princess, dan Joseph? Tak hanya sampai memberi nama, Celine bahkan mengaku menyayangi keempat spirit dolls miliknya. Karena lucu. Dari kapan kamu mulai koleksi gitu? Ada beberapa bulan lalu lah gitu, ada 4 aku punya. Ya, semuanya dinamain nggak, Pak? Ada Michelle, Selena, Princessa, Joseph. Iya, aku suka, aku sayang main sama anak-anak aku yang lain-lain yang besar biasanya gitu. Awal mula tertariknya kenapa? Karena lucu, cantik-cantik yang cewek-cewek itu, terus gemes-gemes gitu. Itu beli langsung dari di sini apa di luar? Ada di sini sama Kak Furi Harun. Tapi kan dari masing-masing boneka itu tadi kan ada 4 ya, ada ceritanya masing-masing nggak sih dari Kak Celine ketika ingin beli gitu? Enggak sih, karena pertama dikasih, terus lucu banget gitu, aku suka gitu, kalau minum aja. Tapi tidak takut berarti. Lucu, coba kalau lihat pasti semuanya juga pengen gitu kan, lucu banget gitu. Benar-benar mirip banget dengan bayi nggak? Iya, lucu. Jadi aku tuh dapat baby Ekel ini hadiah ulang tahun dari Ruben. Dia kan aku beliin box bayi gitu kan. Yeah. Jadi dia itu tidur di sebelah kiri aku. Jadi tidurnya nyenyak. Jadi dia tidurnya nyenyak, aku tidurnya nyenyak. Sikap Celine Evangelista yang menyayangi 4 spirit dolls miliknya disusul perlakuan spesial dari Celine dengan membeli dan mengganti baju boneka-boneka hingga menyiapkan ayunan bayi khusus boneka, baby box yang dibeli di toko khusus bayi dengan harga yang terbilang mahal. Selain itu, Celine juga merawat bonekanya secara telaten, seperti ia merawat keempat buah hatinya dan menjadi teman tidur Celine dan anak-anaknya. Lebih dari itu, Celine bahkan sudah menganggap keempat spirit dolls-nya sebagai anaknya sendiri. Ya, sewajarnya aja, kayak misalnya gantiin baju, terus main kayak gitu. Baju-baju ya, kalau baby box enggak sih, cuman ayunan-ayunan bayi kayak gitu. Suka diajak jalan-jalan juga, Pak? Diajak jalan-jalan, ya. Suka aja main sama anak-anak aku yang lain-lain yang besar biasanya gitu.
Ayunan khusus ya enggak sih, kayak standar sih harganya. Pokoknya semuanya ya nggak lebay-lebay juga sih, ya standar-standar aja. Benar-benar di majalah. Ada ya seperti biasa aja, kayak disekain gitu, dirawat ya kayak gitu. Itu Kak Selin sendiri yang lakuin? Kadang-kadang enggak juga sih, kadang-kadang anak-anak aku juga. Mereka tuh Nggak ada budget khusus, jadi semuanya emang udah sewajar-wajarnya aja gitu. Stok-stok baju, stok-stok apa ya namanya, ya pokoknya sewajarnya aja gitu, biar bisa digonta-gantiin gitu. Excited banget. Menghadapi bayinya. Sempat ini juga nggak, mungkin berebutan nih untuk aku aja yang main atau gitu, sempat ada gitunya nggak? Iya banyak, kayak misalnya aku mau main gitu, tapi aku boleh nggak kalau lagi main sama teman-temannya, aku boleh bawa Selena ya, aku mau main sama Princess ya gitu, kayak gitu-gitu. Jadinya mereka juga excited juga. Itu baby buat aku, jadi kalau buat aku itu ya termasuk salah satu anak aku juga sayang sama mereka. Heboh para selebriti memiliki spirit doll yang sudah dianggap sebagai anak sendiri. Benarkah boneka-boneka tersebut mengandung unsur mistik? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Heboh, tren para selebriti mengadopsi spirit doll. Di antaranya Selin Evangelista, Ivan Gunawan, dan Sarwenda merupakan sebuah fenomena baru. Yang lebih mengejutkan lagi, karena para selebriti ini bahkan sudah menganggap boneka kepunyaan mereka ini seperti anaknya sendiri. Diperlakukan layaknya anak, memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, dan sebagainya, mencuatkan tanya. Benarkah ada unsur mistik pada boneka-boneka ini sehingga perlu diperlakukan secara istimewa? Dan seperti apa pandangan Fury Harun dari kacamata orang indigo terkait sikap para selebriti yang tampak berlebihan memperlakukan boneka seperti anak mereka? Benarkah pada boneka kesayangan mereka ini terdapat roh orang yang belum tenang di dunia lain? Enggak juga sih, kan ada yang iya, ada yang enggak, cuman enggak juga semuanya kayak gitu. Iya, jadi sekarang tuh udah alhamdulillah udah banyak artis yang adopt ya dari boneka Fury Harun, tapi memang tidak semuanya spirit dolls. Jadi kalau artis apalagi selebgram TikTok atau apa tuh kan mereka biasanya kalau bikin konten tuh bonekanya dilempar-lempar gitu. Jadi mereka ada juga yang request boneka kosongan aja gitu. Artis lumayan banyak ya, kayak Chris Hatta, terus Roy Kiyoshi, terus juga Selin Evangelista, siapa lagi ya? Oh, Mbah Mijan, terus juga Lucinta Luna, kayak gitu. Dan artis yang banyak juga dari selebgram TikTok gitu, yang mereka tuh viewersnya lumayan banyak gitu, sampai jutaan, selalu trending. Jadi mereka memang special request bonekanya tuh yang kosong gitu, biar bisa dilempar-lempar, diketet-ketet gitu. Kalau spirit dolls kan kasihan ya kalau dilempar-lempar, takutnya nanti marah. Ya, jadi kalau mengadopsi spirit dolls ya, jadi saya perlu jelaskan bahwa ini bukan pesugihan. Jadi ini hanyalah mengasuh, membimbing, dan mendoakan. Jadi kalau di Thailand, para biksu memblessing Luk Thep itu dengan tujuan untuk didoakan, berbuat karma baik, sehingga akhirnya mereka bisa reinkarnasi dan terlahir kembali. Nah, di sini pun kan banyak sekali anak-anak yang dipakai sebagai media-media untuk melakukan hal-hal yang negatif, pesugihan, atau ya mencelakakan orang dan lain-lain, sehingga pada saat kita mencoba untuk memblessing, mendoakan, saya selalu bilang sama anak-anak asuh bahwa ini merupakan rumah sementara sampai akhirnya kalian bisa kembali ke Tuhan. Jadi bukan berarti dengan punya spirit dolls akan
tiba-tiba langsung menjadi orang kaya gitu, enggak. Jadi kalian tetap harus kerja, bahkan harus lebih sering berdoa ya, karena dengan adanya doa mereka jadi jiwanya tenang dan bahagia. Aksi para selebriti menyayangi boneka seperti anak sendiri rupanya berpengaruh terhadap harga boneka di pasaran yang dibanderol dengan harga yang sangat fantastis hingga belasan, puluhan, bahkan ratusan juta rupiah. Dan di balik harga yang mencengangkan tersebut, benarkah memiliki spirit dolls akan menjadi tren baru di tahun 2022? Nggak tahu ya, kalau aku sih kan nggak ngikutin tren ya, emang punyanya udah lumayan udah lama lah, dari beberapa bulan lalu gitu udah punya, cuman aku suka aja gitu, jadi suka koleksi. Saya kesulit. Di 2022 ini pengen nambah lagi nggak sih? Mungkin ya, Ingin berapa kalau berapa? nggak tahu kalau berapa nggak ditargetnya, cuman pasti Ingin nambah lagi. Mahal ya, lumayan ya, karena kan kita juga harus pakai doll artis gitu. Dan doll artis di Indonesia kan memang meskipun sudah banyak, tapi kan ada beberapa yang kualitasnya beda. Nah bahkan sekarang dari luar negeri pun udah ordernya ke kita, jadi kita juga agak sedikit kaget sih gitu, dapat orderan dari luar gitu kan. Berarti doll artis Indonesia juga sudah oke gitu. Bahkan dari Thailand, yang tadinya kita ambil dari Thailand, sekarang dari Thailand ngambil ke kita gitu. Jadi ya syukurlah, alhamdulillah teman-teman artis pada support gitu. Kalau yang bikin mahal itu satu dari bahan, kedua dari make up. Jadi kalau boneka yang serem itu harganya jauh lebih mahal karena pengerjaannya juga lebih complicated. Terus dari bajunya kayak Annabelle gitu kan, bajunya juga dia harus ada darah-darahnya, harus dicat gitu, rambutnya juga kan dikepang gitu, beda. Justru boneka yang lucu ini memang sedikit lebih murah ya dibandingkan dengan boneka-boneka seram gitu. Ratusan juta ada, puluhan juta. Tapi mayoritas mostly kalau beli itu kisaran harga antara 2,5 sampai ya maksimal tuh 20-30 gitu sih. Iya, jadi tren gitu. Tapi nggak semuanya spirit dolls loh ya. Jadi ada memang beberapa yang hanya seneng untuk bikin konten gitu, dari mulai TikTok gitu, sekarang udah alhamdulillah udah pada rame gitu boneka. Heboh, kabar spirit dolls alias boneka mengandung roh hingga memiliki unsur mistik. Seperti apa polemik spirit doll dari kacamata psikologi dan ajaran agama? Benarkah tren spirit dolls yang mengandung arwah di dalamnya hukumnya haram? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Hebohnya polemik spirit dolls mengandung unsur mistik, tapi semakin digemari dan dikoleksi para selebriti hingga menganggap boneka tersebut menjadi anaknya sendiri dan diperlakukan secara spesial. Seperti apa sudut pandang psikolog terhadap fenomena tersebut? Benarkah pecinta spirit dolls ada kelainan secara psikis? Atau spirit dolls tak ubahnya boneka biasa yang tidak memiliki kekuatan apapun sehingga menjadi barang mainan layaknya yang dilakukan anak-anak? Kalau dari sisi psikologi klinis terutama ya, perilaku memperlakukan boneka seperti manusia dengan merawat, mengajak bicara, memberikan kasih sayang, dan juga mungkin memperlakukan hal-hal yang misalnya seperti mau makan, seperti mau tidur, seperti diselimuti, diberi baju, dan lain sebagainya ya. Sebenarnya itu tergantung pada motifnya. Apakah tujuan dari melakukan atau memperlakukan boneka seperti manusia itu tergantung tujuannya apa. Kita tidak bisa serta-merta menyatakan bahwa perilaku ini
mengandung gangguan kejiwaan gitu ya. Apabila kita belum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dengan menggunakan metode yang memang sudah diakui dan dilakukan oleh para ahli yang memang memiliki kompetensi untuk melakukan pengukuran dan pemeriksaan tersebut ya. Tapi yang jelas minimal nih kalau misalnya kita lihat tujuan orang untuk memperlakukan boneka seperti manusia, itu yang pertama tujuannya adalah misalnya memang mau mencurahkan kasih sayang, mungkin mendapatkan juga seolah-olah perhatian timbal balik dari boneka tersebut, begitu ya. Jadi adalah tujuan untuk ekspresi kasih sayang, itu tujuannya. Jadi memang ada kebutuhan emosional. Nah, yang kedua ada tujuan yang mungkin sifatnya untuk menyakiti orang. Jadi ada bonekanya diperlakukan seperti orang, lalu kemudian untuk disakiti, untuk menyakiti orang lain. Di sisi lain, polemik spirit dolls yang kian heboh, seperti apa dikaji dari sisi agama, khususnya dari sisi agama Islam? Benarkah spirit doll dalam hukum Islam adalah suatu kemusyrikan yang tidak bisa ditolerir dalam agama? Lalu, sejauh mana boneka dilihat sebagai permainan yang wajar adanya dari sisi agama? Bahwasanya ketika orang menganggap suatu yang lebih, padahal ada suatu kemudaratan yang terjadi buat gangguan kejiwaan, yang mungkin seseorang itu melampiaskan curhatnya kepada suatu benda, katakanlah seperti boneka. Kemudian dijadikan boneka tersebut teman curhat. Seakan-akan boneka itu hidup dengan sesuatu yang bisa meringankan beban yang dirasa tersebut. Bagaimana perspektif Islam memandang ini semua? Artinya, ketika ini terjadi, curhatnya bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, curhatnya kepada orang yang hidup, yang memberikan makna, berinteraksi, beradaptasi kepada makhluk yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan menciptakan. Itu manusia-manusia, maka hendaknya harus satu sama lain saling memberikan solusi. Dan ketika dia memberikan curhatnya kepada boneka tersebut, maka ini akan menjadikan suatu mudarat yang sangat besar. Ketika mereka mempunyai suatu boneka yang dianggap memberikan solusi, namun pada akhirnya bangsa jin berupaya untuk masuk ke dalam boneka tersebut, dan ini bisa terjadi. Ini telah ada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang itu melebihkan, artinya melebihkan sesuatu yang memang di luar nalarnya dia, bahkan boneka tersebut pun akan dimasuki oleh makhluk yang namanya jin. Mungkin bisa bergerak dan sebagainya. Ketika ini terjadi kepada boneka tersebut, dan ini menjadikan mudarat yang sangat besar bagi pemiliknya, dan bisa membawa kemusyrikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya si pemilik boneka tersebut menganggap ini adalah sesuatu kelebihan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intens Investigasi.